Tunggu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Jazakumullahu khairan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang saat ini offline ataupun yang online, semoga Allah memberkahi ilmu kita semuanya insyaallah. Semoga Allah memberkahi usia kita. Semoga ilmu kita diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas untuk malam ini adalah hadis yang ke-15 insyaallah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. An Abi Qatadah al-Harits bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'. Di sini Nabi Muhammad beliau mengatakan, la yumsikanna hadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah satu di antara kalian, jazakumullahu khairan, memegang kemaluannya dengan tangan kanan, wa huwa yabul, ketika dia sedang buang air. Ini maksudnya adalah buang air kecil. Wa la yatamassah minal khala'i bi yaminihi, dan jangan, ini afwan cebok, ini artinya cebok ataupun mungkin istinja, yang maju ke bagian kotorannya itu adalah tangan kanan. Ini dilarang. Wa la yatanaffas fil ina, dan janganlah bernafas ketika minum atau bernafas di dalam wadah ataupun dalam gelasnya. Di dalam poin ini ya ikhwah sekalian, kita perhatikan apa yang disyarai oleh beliau. Fihi, di dalam hadis ini, an-nahyu, ada suatu larangan an mubasyaratil muhalin najasati bil yamin, yaitu untuk, ini Allahu alam, ini kemungkinan salah cetak ataupun mungkin ada arti yang lain. Ini adalah kita dilarang ataupun dalam hadis tersebut terdapat suatu larangan memegang tempat yang najis dari kotoran-kotoran kita dengan menggunakan tangan kanan. Likaramatiha, sebab mulianya tangan kanan. Yang kemarin telah kita sampaikan sebelumnya ikhwah, bahwa untuk tangan kanan itu digunakan untuk memegang sesuatu yang bersih, yang mulia. Termasuk mendahulukan yang sebelah kanan itu pun adalah untuk sesuatu yang mulia ataupun sesuatu yang bersih. Termasuk di saat berjabatan tangan dengan menggunakan yang sebelah kanan, ataupun di saat berwudu mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kirinya. Sedangkan kebalikannya, untuk sesuatu yang kotor itu menggunakan tangan yang sebelah kiri. Dan ini pun yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Berarti ini adalah suatu kesunahan beliau. Dan ini kaidah ini ya ikhwah sekalian, untuk yang tangan kanan digunakan untuk yang bersih-bersih ataupun yang mulia, sedangkan yang sebelah kiri digunakan untuk yang kotor. Ini semua ulama sepakat dalam masalah hal ini ya ikhwah sekalian. Ada satu poin lain ya ikhwah, tentang masalah apa? Tentang masalah kalau seandainya ditanya, kira-kira hikmahnya itu apa? Kira-kira hikmahnya apa? Ada sebagian ulama yang mengatakan biar yang sebelah kanan ini tidak terkena suatu najis, karena kebiasaannya sebelah kanan ini digunakan untuk suatu yang mulia. Kalau keadaannya begitu ya ikhwah sekalian, kalau misalnya kita itu megang Al-Qur'an,
ataupun membawa Al-Qur'an. Membawa Al-Qur'an termasuk sesuatu yang dimuliakan ataukah tidak dimuliakan? Dimuliakan, ataupun kitab-kitab ataupun buku-buku ilmu. Kira-kira sesuatu yang dimuliakan ataukah tidak dimuliakan? Sesuatu dimuliakan. Maka seyogyanya di saat kita itu megang Al-Qur'an atau membawa Al-Qur'an, kita pegang dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan, bukan ditenteng dengan sebelah tangan kirinya. Jelas insyaallah ya. Ini termasuk pengembangan masalah dalam hal ini ya ikhwah sekalian. Kemudian di poin berikutnya di sini beliau mengatakan, hal hadza muharramun aw makruh. Saat ditanya kira-kira itu hukum memegang kemaluan dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan di saat buang air, apakah hukumnya makruh ataukah hukumnya haram? Ala qaulain. Di sini ada dua qaul ataupun dua pendapat. Sebelum kita bicara masalah hukum ya ikhwah sekalian. Kalau kita ini sebagai seorang muslim, saat mendapatkan suatu perintah dari Allah, tidak seyogyanya kemudian kita bilang ataupun mendapatkan suatu perintah, mendapatkan suatu hadis dari Nabi Muhammad, tidak seyogyanya langsung kita bilang ini hukumnya haram ataukah hukumnya makruh. Anak ulang, di saat kita itu mendapatkan atau menemukan suatu perintah dari Nabi Muhammad ataupun mendapatkan suatu larangan dari beliau, tidak seyogyanya langsung kita bilang ini larangan tersebut hukumnya haram ataukah hukumnya makruh. Karena begini nanti ya ikhwah sekalian, kalau misalnya kita ini ataupun di zaman kita saat ini ada Rasulullah ataupun kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau di sini mengatakan tadi ini adalah la yumsikanna ahadukum dzakara biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan di saat dia buang air. Kalau kita mengatakan begini, saat Nabi Muhammad beliau bilang begitu, kemudian ya Rasulullah, ini hukumnya haram ataukah hukumnya makruh? Kira-kira sopan ataukah tidak sopan? Tidak sopan. Kalau misalnya orang tua nyuruh kita, kemudian dia bilang, anak kita bilang ini hukumnya harus ataukah ada pilihan? Tidak sopan. Kalau misalnya orang tua ini misalnya ngelarang anak-anaknya, jangan main hujan-hujanan karena terbukti misalnya sebagian di antara anak kecil karena kondisi tubuhnya kurang fit, sehingga kalau dia main hujan langsung sakit, langsung demam misalnya. Kalau misalnya orang tua dia ngelarang anaknya jangan main hujan-hujanan, kemudian si anak dia bilang ini hukumnya ini wajib, nggak boleh sama sekali main hujan, ataukah sebentar. Masya Allah, sebentar ya ikhwah. Ataukah hukumnya ini ada pilihan ataukah nggak ada pilihan? Ini kalau kita terapkan ya ikhwah, kita terapkan dalam kondisi kita saat ini, maka itu bukan sesuatu yang sopan. Terus kita kapan kita bicara masalah hukumnya? Kita bicara masalah hukum adalah kalau misalnya dalam keadaan kita kepepet, misalnya tangan sebelah kanan ini tidak ataupun tangan sebelah kiri kita ini tidak bisa digunakan karena mungkin faktor sakit ataupun karena faktor yang lainnya, baru kemudian kita bicara masalah hukum ini. Kira-kira kalau kita ini dalam keadaan kepepet, kemudian menggunakan tangan kanan digunakan untuk istinja ataupun digunakan untuk megang kemaluan, apakah hukumnya haram ataukah hukumnya makruh? Inilah yang dibahas kita saat ini. Jadi jangan langsung misalnya, pokoknya begini ya ikhwah, yang sering kita sampaikan, kalau ada suatu larangan kita nggak perlu dipusingkan apakah itu haram, apakah makruh, kita tinggalkan saja.
Karena Nabi Muhammad beliau melarangnya. Etikanya begitu. Sami'na wa ata'na. Ada suatu perintah kita nggak perlu dipusingkan hukumnya ini sunnah, apakah hukumnya ini adalah wajib, kita langsung laksanakan. Asalkan itu adalah suatu perintah. Termasuk hal ini ya ikhwah sekalian, kalau kita ini dihadapkan kepada suatu larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung kita tinggalkan. Artinya kalau kasusnya adalah megang kemaluan, maka kita berusaha untuk tidak megang kemaluan di saat kita buang air dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan. Kemudian di poin berikutnya ya ikhwah. Jadi ini di saat kita itu mendapatkan suatu larangan dari Nabi Muhammad SAW ataupun suatu perintah, maka kita sami'na wa ata'na. Baru kemudian kalau nanti kita kepepet, baru kemudian bertanya masalah hukumnya. Kita perhatiin di sini ya ikhwah sekalian. Kalau seandainya kita memang dalam keadaan kepepet, ini terpaksa menggunakan tangan kanan. Mungkin tangan kiri lagi sakit sehingga menggunakan tangan kanan. Maka nanti bagaimana di sini? Ataupun misalnya nggak sakit, kemudian menggunakan tangan kanannya. Di sini para ulama ya ikhwah sekalian, kita perhatikan disampaikan oleh beliau di dalam poin-poin ini. Di sini beliau mengatakan ada dua pendapat. Yang pertama adalah hukumnya haram. Sebagian ulama, ini adalah ulama-ulama zahiriyah yang mengambil tekstualnya dari hadis tersebut, dari penampakan luarnya hadis tersebut, mengatakan hukumnya haram. Mengatakan hukumnya haram, megang tangan kanan, megang kemaluan dan menggunakan tangan kanan di saat buang air itu hukumnya haram. Ini adalah pendapat yang pertama. Kenapa kok begitu? Karena kata mereka bahwa kalau ada suatu larangan itu ya dullu ala tahrim, menunjukkan arti suatu keharaman. Sehingga mereka ulama-ulama zahiriyah mengatakan bahwa memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kanan di saat buang air itu hukumnya adalah haram. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat jumhurul ulama mengatakan hukumnya wasahihu annahu makruhun karahatan syadidah. Hukumnya adalah makruh yang sangat parah. Artinya di sini makruh yang ataupun sesuatu yang sangat dimakruhkan. Makruh artinya bagaimana? Makruh ini kalau pengertian usul fikih atau pengertian kita saat belajar fikih itu adalah suatu ini kalau dilaksanakan nggak jadi masalah. Kalau dilaksanakan nggak jadi masalah, kalau dihindari maka dia mendapatkan suatu pahala. Kalau kita perhatikan ya ikhwah, itu baru dari segi definisi. Kita tahu Nabi Muhammad tadi itu beliau melarangnya. Udah hindari saja. Ini adalah yang paling aman. Wa misluhul awsakhu taqrahu mubasyaratuha bil yamin. Begitupun nanti untuk kotoran dimakruhkan menyentuhnya ataupun memegangnya dengan menggunakan tangan kanan. Dilarang megangnya secara langsung dengan menggunakan tangan kanan. Maka bagaimana kalau seandainya kita membuang kotoran, maka kita menggunakan tangan yang sebelah kiri kita. Ini adalah pendapat yang kuat dari mayoritas para ulama. Berarti dalam hal ini ya ikhwah sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah petunjuk Rasulullah. Dalam hal apa? Dalam hal etika di saat kita buang hajat ataupun buang air kecil. Di saat buang airnya maka jangan menggunakan atau memegang dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan. Karena nanti di antara alasannya adalah karena khawatir ada cipratan-cipratan yang nyentuh sebelah tangan kanan kita. Kemudian di poin berikutnya di sini yang perlu dibahas ini adalah tentang masalah ini yang dilarang ini apakah hanya khusus di saat buang air saja ataukah dalam kondisi tidak buang air kemudian menggunakan tangan kanan memegangnya? Untuk apa? Misalnya untuk berhubungan suami istri, afwan. Apakah di sana juga dilarang ataukah tidak? Di sini ya ikhwah sekalian, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah
Beliau termasuk di antara para ulama tentang larangan ini hanya khusus diperuntukkan untuk apa? Untuk di saat buang air kecil saja. Ini diantaranya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah, termasuk yang disyarahi oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebagian ulama yang lainnya ini bersifat mutlak, tidak diperbolehkan menggunakan memegang kemaluan dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan. Berarti kita berusaha untuk menghindarinya, karena Muhammad beliau melarangnya. Kemudian di poin berikutnya di sini wala yutanaffasu fil ina'i. Sebentar, ini ada yang terlewat. Naam. Ini enggak disinggung oleh beliau di dalam syarah ini. Ini wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Ini mungkin kenapa kok enggak dibahas oleh beliau di sini. Ini kemungkinan pembahasannya sangat jelas, yaitu larangan tentang masalah apa? Tentang masalah di saat kita itu cebok ataupun di saat mengusap bagian keluarnya, kita jangan menggunakan tangan yang sebelah kanan. Karena kembalinya tadi itu untuk yang sebelah kanan itu digunakan untuk hal-hal yang mulia, hal-hal yang bersih. Bukan hal-hal yang jorok. Yang sebelah kiri digunakan kebalikannya. Ini adalah pengertian lahiriah dari hadis yang kebetulan di sini tidak disyarahi oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kemudian di poin berikutnya wala yatanaffas fil ina. Dan janganlah bernafas ataupun menarik nafas ataupun mengeluarkan nafas di dalam wadah. Ini wadah apa? Wadah yang digunakan untuk minum di sini. Wadah yang digunakan untuk minum. Karena pembahasan di sini ini adalah pembahasan tentang berkaitan tentang masalah air minum. Kita bacakan dulu ya ikhwah. Li'anna dzalika wasilatun ila taghdhirihi. Karena bernafas di dalam wadah tersebut, wadah yang kita gunakan untuk tempat air minum, kemudian kita minum dalamnya, karena nanti potensi untuk ngotori ataupun mencemari airnya itu sangat besar. Wa aidan wasilatun ila syarq. Ini kemungkinan syarq ini artinya dia adalah kesedak ini. Allahu alam. Kemungkinan artinya adalah kesedak. Jadi kalau kita bernafas di saat minum di dalam wadah tersebut, kemungkinan kita akan kesedak. Warubbama idza dakhala al-ma'u jawfal insan, ataupun mungkin di saat air tersebut masuk ke perutnya orang, duf'atan wahidah, sekali langsung, misalnya langsung masuk ke dalamnya tanpa menggunakan 3 kali nafas misalnya, adarra bihararatil ma'iddah, kemungkinan nanti akan membahayakan panasnya bagian perut yang panas. Warubbama kharaja ma'a nafasihi raihatun karihatun, ataupun nanti mungkin akan ada bau busuk yang keluar ataupun bau yang tidak sedap keluar dari mulut kemudian masuk ke dalam wadah tersebut. Fa afsadatil ma'a, sehingga merusak airnya. Wa istahabu syarabu thalathati anfas, dan disunnahkan di sini untuk minum dengan 3 kali nafas. Kita perhatikan dalam poin ini ya ikhwas sekalian. Di sini Muhammad tadi ini beliau melarang seorang untuk bernafas dalam wadah di saat minum. Ada suatu hadis yang sahih juga, idza syaraba ahadukum falyatanaffas fil ina. Kalau kalian itu mau minum, salah seorang di antara kalian minum, maka jangan bernafas di dalam wadahnya. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih tentang masalah bagaimanakah etika seorang itu kalau dia minum. Berarti ini masuk dalam ruang lingkup adabnya. Masuk dalam ruang lingkup adab bagaimana kita itu makan ataupun minum. Di dalam hal ini adalah masalah minumnya. Ada suatu hadis yang lain ya ikhwas sekalian yang tadi disampaikan oleh beliau di situ itu, wa istahabu syarabu bi thalathati anfas, disunnahkan, dianjurkan untuk minum dalam 3 kali nafas ataupun bernafas dalam minum dengan 3 kali nafasan.
Karena Nabi Muhammad beliau mengatakan innahu arwa wa abra'a, ataupun innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Karena itu lebih, arwa di sini adalah lebih menyegarkan, wa abra'u dan lebih bisa menghilangkan dahaga. Kemudian wa amra'u dan lebih mudah masuknya. Kalau kita minum dengan menggunakan ataupun dengan proses 3 kali nafas, bagaimana? Tadi kan dilarang kita bernafas dalam wadah kita. Maka nanti minumnya adalah misalnya ini gelas, kemudian kita minum, kemudian kita jauhkan gelas ini dari mulut kita, kemudian kita nafas di luarnya, kemudian minum lagi, kemudian dijauhkan lagi, nafas kemudian dijauhkan lagi, sampai 3 kali. Itu adalah kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang disampaikan oleh, termasuk diantaranya dalam mensyarah hadis ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang masalah tanaffus fi syarab, in ibanatuhu al-qadaha an fihi, yaitu menjauhkan mulutnya dari gelas-gelasnya, wa tanaffasahu kharijal ina'i, atau tanaffasahu kharijahu, kemudian dia bernafas di luarnya, summa ya'udu ila syarab, kemudian dia balik minum lagi. Kalau ketiga berarti diminum, kemudian nafas di luar, kemudian dijauhkan, kemudian minum lagi sampai 3 kali. Ini adalah kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu hadis lain ya ikhwah sekalian, Nabi Muhammad beliau mengatakan naha yatanaffasa fil ina'i aw yunfakha fih. Nabi Muhammad beliau melarang untuk bernafas di dalam wadahnya, wadah tempat kita minum. Aw yunfakhu fih, ataupun yunfakha fih, ataupun ditiup. Kira-kira parahan mana ini? Kalau seandainya di situ ada bakteri, ada mungkin virus ataupun yang lain, kira-kira parahan mana antara ditiup ataukah dihembuskan dan menggunakan hidung? Lebih parahan ditiup. Sehingga Nabi Muhammad beliau juga melarangnya. Termasuk diantaranya nanti adalah kita nggak boleh untuk meniup makanan. Ya, diperbolehkan. Meniup makanan tidak diperbolehkan. Kalau misalkan dalam kondisi panas ataupun minuman dalam kondisi panas, dilarang untuk meniupnya. Jelas ya? Ada sebagian ulama, termasuk sebagian satu orang ulama dari mazhab Hambali. Ini pengecualiannya adalah kalau misalnya karena mungkin tergesa-gesa. Artinya bagaimana? Mungkin dia mau pergi dalam keadaan darurat, sehingga dia pengen segera makan karena nanti mungkin terlambat pesawatnya ataupun yang lain sebagainya, sehingga di sini diperbolehkan untuk meniupnya. Ini enggak disepakati semua ulama ya ikhwah sekalian. Para ulama sepakatnya ataupun rata-rata mereka adalah melarangnya meniup makanan. Tadi kita sampaikan apakah hukumnya haram, apakah hukumnya makruh, kita hindari saja. Insyaallah lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Untuk masalah makanan, untuk masalah minuman, kalau kita itu mau minum ataupun mau makan, maka biarkan dingin terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa. Ini sebagian ulama mengatakan ya ikhwah sekalian, ini kenapa kok ada larangan tentang masalah niup, larangan masalah meniupkan angin ke dalam makanan tersebut. Itu adalah menunjukkan tentang adalah ala syarah, tentang kemaruk ataupun tentang rakus akan makanan, karena dia nggak bisa bersabar. Ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Manawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir. Berarti perlu untuk kita hindari ya ikhwah, perlu untuk kita hindari, karena jelas hadisnya melarang kita itu meniupkan angin dari mulut kita ataupun menghembuskan nafas ke dalam wadah yang kita gunakan untuk minum. Berarti dibiarkan dalam kondisi ataupun biarkan dalam keadaan dingin sendiri. Jangan ditiup. Berarti nanti kalau nyuapin anak-anak kita, biarkan dingin sendiri dan jangan ditiup. Kalau dikipasin bagaimana? Itu lain lagi, kan bukan keluar dari mulut kita.
tidak keluar dari mulut kita. Yang penting kita ini yang dilarang kan kita meniupkan dengan menggunakan mulut kita. An-nafakh itu adalah tiupan yang keluar dari mulut kita, bukan keluar dari kipas angin ataupun yang makanan yang kita kipasin. Jelas insyaallah ya di sini. Apalagi dalam kondisi-kondisi pandemi yang kemarin-kemarin itu, kemungkinan ada yang keluar dari mulut kita sehingga nemplok ke dalam wadah-wadahnya. Allahu alam. Kemudian di poin berikutnya, berarti tadi ini ya ikhwah, ini adalah larangan kita ini untuk meniup makanan ke dalam meniupkan hembusan mulut kita ke dalam makanan ataupun ke dalam minuman. Kemudian di hadis berikutnya ya ikhwah sekalian. Ini hadis yang ke-16 diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, marran nabiyyu biqabraini. Nabi Muhammad beliau melewati dua kuburan. Faqala, kemudian beliau berkata begini, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua kuburan ini, penghuni kuburan ini, mereka berdua disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma haduhuma, salah satu di antara mereka, fakana la yastatiru minal baul. Salah seorang di antara mereka, ini sebagian riwayat ya ikhwah sekalian. La yastatiru di sini ini adalah bukan masalah nutupi dia bersembunyi, bukan, tetapi adalah menghindarkan tubuhnya ataupun pakaiannya dari cipratan-cipratan air kencingnya. Sebagian riwayat ya ikhwah sekalian, termasuk riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, itu adalah yastanzihu anil baul, tidak mensucikan dari kencingnya, ataupun mungkin dia habis kencing kemudian cuma sekedar disentili kemudian dia pergi tanpa ada niatan sama sekali untuk bersuci. Ini biasanya ataupun sering kita dapatkan di jalan-jalan. Kadang-kadang kita melihat orang tahu-tahu minggir kemudian dia buang air sembarangan. Apakah kira-kira dia akan bersuci saat itu? Tidak mungkin dia bersuci saat itu. Ini dikhawatirkan nanti di saat dia meninggal akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburannya. Sebagian riwayat la yastabri'u min baulihi. La yastabri'u min baulihi. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini artinya adalah semua sama ini tentang masalah orang tersebut tidak bersuci dari air kencingnya. Dan semua riwayatnya adalah riwayat yang sahih baik menggunakan bahasa la yastatiru ataupun la yastanzihu ataupun la yastabri'u min baulihi. Jadi riwayat-riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Kita lanjutkan. Ammal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang lain, kenapa kok disiksa? Karena dia itu suka untuk ngadu domba. Yang dilaksanakan Muhammad bagaimana? Fa akhadha jaridatan rabbatan. Kemudian beliau mengambil satu pelepah, mungkin kurma ataupun yang lain yang masih basah, yang masih hijau. Fasyaqqaha nisfain, kemudian beliau membelahnya ataupun disigar, dipisah menjadi dua bagian. Fagharasaha fi kulli qabrin wahidatin, kemudian beliau menancapkannya di masing-masing kuburan. Faqalu, kemudian Nabi Muhammad kemudian mereka berkata, para sahabat nih, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, ya Rasulullah, kenapa antum melaksanakan hal tersebut? Kenapa antum melakukannya? Kenapa kok antum mengambil pelepah atau mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dipisah jadi dua, kemudian ditancapkan? Ditanyakan oleh para sahabat. Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam taybasa. Semoga hal ini bisa meringankan azab mereka berdua selama pelepah tersebut ini belum kering. Di dalam pembahasan hadis ini ya ikhwah sekalian, beliau mengambil suatu kesimpulan itu. Fihi wujubul istitari minal baul wa anna adama tanadzufi minhum min kabairidz dzunub. Kita perhatikan di sini ini bahwa ada kewajiban untuk bersuci dari najis ataupun bersuci dari air kencing.
dan dia termasuk suatu dosa besar, kata beliau di sini. Wa ghairuhu min adam tanaddufi minhu wa ghairuhu, ataupun ini bisa dibaca wa ghairuhu wa anna adam tanaddufi minhu min kabair dzunub wa ghairihi min najasati min babi au aula, ataupun yang lain, termasuk najis yang lain juga termasuk hal yang perlu untuk dibersihkan. Li'annahu idza lam yu'fa 'anil muttasil bil insan, karena kalau sesuatu najis yang langsung nempel ke umat manusia itu tidak dimaafkan sehingga dia mendapatkan suatu sisaan dalam kuburannya, alladzi rubbama syaqqa taharruzu minhu, padahal kalau ini najisnya itu adalah keluar dari kita, ini kadang-kadang kita susah untuk menjaganya. Yang suka untuk menjaganya itu saja mendapatkan suatu resiko dia disiksa dalam kuburannya, apalagi kalau najisnya itu adalah najis yang selain datang dari dalam tubuh kita, maka perlu juga untuk kita hindari ataupun kita bersihkan dengan benar. Kita perhatiin di sini ya ikhwas sekalian. Ini dalam penjelasan di sini beliau mengatakan, ini saat orang ini dia disiksa oleh Allah SWT dalam kuburannya. Disiksa oleh Allah SWT dalam kuburannya. Berarti itu ada suatu alasan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau suatu perbuatan itu kok sampai nanti menimbulkan suatu siksaan, itu adalah dosa besar. Kita perhatiin di sini ya ikhwah. Sebagian ulama mereka membuat suatu batasan-batasan. Dosa yang termasuk dosa besar itu apa? Dosa yang termasuk dosa kecil itu apa? Sebagian ulama menuliskan ciri-ciri dosa itu masuk dalam kategori dosa besar. Sampai bahkan di antara mereka menyampaikan ataupun sampai membilang ada 34 poin suatu dosa dimasukkan dalam kategori dosa besar. Di antaranya apa? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung mensifati bahwa suatu perbuatan tersebut itu adalah dosa besar. Apa di antara contohnya? Di antara contohnya adalah makan harta anak yatim. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Kata Allah, janganlah kamu, artinya menukar yang baik, ataupun di sini janganlah kamu mencampur adukkan harta kalian dengan harta anak-anak yatim, sehingga kemudian kalian makannya. Jangan makan harta anak yatim. Kemudian di akhirnya Allah mengatakan innahu kana huban kabira. Sesungguhnya itu adalah termasuk dosa besar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau ada suatu nanti sifat al-mubiqat, suatu dosa yang membinasakan. Kalau ada suatu hadis yang di dalamnya terdapat suatu kata-kata mubiqat, maka dosa-dosa tersebut termasuk dalam kategori dosa besar. Di antaranya Nabi Muhammad beliau mengatakan istanibu sab'al mubiqat, kalian jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah syirik, di antaranya adalah sihir, termasuk membunuh seorang yang tanpa hak, termasuk makan riba, termasuk aklu malil yatim, makan anak yatim, makan harta anak yatim, ataupun kabur dari medan perangan, ataupun menuduh seorang berbuat zina sedangkan dia adalah wanita-wanita yang tidak melaksanakan suatu dosa tersebut. Ini adalah di antara suatu dosa dimasukkan dalam kategori dosa besar. Termasuk di antaranya adalah kalau Allah menyifati suatu perbuatan sebagai suatu zulmun azim, suatu kezaliman yang sangat besar. Apa itu? Yaitu innasyirka la zulmun azim, maka itu adalah suatu dosa yang besar. Termasuk lagi adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memarahi ataupun memurkai para pelakunya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah membunuh seorang tanpa hak, ataupun membunuh seorang muslim secara sengaja, fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala marahi dia ataupun murkai dia, ataupun hal-hal yang lain ya ikhwas sekalian. Ini adalah di antara suatu dosa nanti dikategorikan masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian di poin di sini berikutnya, wa fihi dalilun ala anna an-namimata min kaba'iriz dzunub.
dalam poin ini juga menunjukkan bahwa namimah ataupun mengadu domba itu adalah termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Di annal kabirata, kita perhatikan, karena dosa besar ma fi haddun fid dunya, sesuatu yang di dalamnya terdapat suatu had. Kalau ada suatu hukuman, misalnya hukumannya adalah hukuman potong tangan, maka menunjukkan bahwa perbuatan tersebut itu adalah merupakan suatu dosa besar, sehingga dihukum dengan adanya had, ataupun dipotangannya, ataupun dirajam, ataupun yang lainnya. Awa'idun fil akhirah, ataupun ancaman di akhiratnya. Termasuk tadi itu adalah berkaitan dengan masalah membuang air sembarangan, ataupun dia tidak bersuci dari najisnya. Au tartibu la'natin au ghadabin au nafyi imanin. Ini pun sama tadi itu. Ada laknat Allah, ada murka Allah Subhanahu wa taala, ataupun menafikan iman. Ini adalah di antara ciri kalau dosa yang dilaksanakan oleh seorang itu kok sampai diancam oleh Allah dengan adanya suatu murka Allah ataupun dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan tentang adanya dosanya itu adalah dosa besar. Termasuk apa? Nabi Muhammad beliau melaknati ataupun Allah Subhanahu wa taala melaknati seorang perempuan yang menyerupai laki-laki ataupun yang laki-laki menyerupai perempuan. Itu di antaranya. Di sini kemudian beliau mendefinisikan namimatu. Definisi namimah itu apa? Adalah naklu kalamil ghair, yaitu memindahkan, menirukan ucapan orang lain li ajlil ifsad, untuk dengan tujuan merusak. Misalnya merusak antara kerukunan antara dua kelompok, merusak kerukunan antara dua saudara, merusak kerukunan antara dua orang yang sebelumnya bersahabat. Istilahnya ngompor-ngompori dalam hal yang negatif, sehingga selalu diprovokasi untuk saling serang. Ini adalah suatu dosa yang besar. Kemudian wa qalu wa may yu'adzabani fi kabirin ay syaqin alaihima. Ini maksudnya kabirin di sini ini adalah bukan masalah besar dosanya, bukan, tetapi adalah masalah beratnya. Berat tidaklah kedua hal tersebut bukan sesuatu yang berat untuk dihindari, tapi orang ini justru melaksanakannya. Kira-kira kita ini buang air, kemudian sekedar kita nyiramkan satu gayung air ke tempat keluarnya, kira-kira mudah ataukah susah? Sangat-sangat mudah. Ini bukanlah sesuatu yang berat. Wa may yu'adzabani fi kabir, bukan sesuatu yang berat. Berat di sini maksudnya adalah orang tersebut aslinya itu mudah untuk melaksanakannya. Mudah untuk melaksanakan pembersihan dari tempat najis, tapi tidak dia lakukan. Termasuk tidak berat untuk tidak ngadu domba, karena umat manusia lebih damai kalau seandainya mereka hidup tanpa diadu domba. Tapi sebagian orang sukanya adalah ngadu domba, memfitnah, sehingga nanti timbul kacauan dalam negeri Indonesia. Tidak berat aslinya. Cuma perbuatan ini termasuk suatu dosa besar. Saat ada orang yang dia ini mestinya mudah melaksanakan, bukan suatu yang berat untuk membersihkan tempat kotoran najisnya, tapi kemudian dia kok masih tidak mau bersuci sehabis buang air, maka itu adalah resiko berat, dan dosanya termasuk dosa besar. Ini kok bisa dosa besar? Bagaimana? Karena diancam dengan sampai disiksa, ada suatu ancaman sampai disiksa dalam kuburannya. Sehingga ya ikhwas sekalian, kita perlu berusaha ini. Kalau nggak ada air bagaimana? Ada suatu syariah yaitu yang berkaitan dengan masalah istijmar, yaitu bersuci dengan menggunakan media yang berupa batu. Jadi nggak ada alasan, Ustadz ana lagi bermusafir nggak ada air. Kalau nanti ana menggunakan air tersebut untuk bersuci, untuk apa? Untuk membersihkan atau untuk cebok, maka nanti airnya akan habis. Sedangkan ana perlu untuk minum. Ini bagaimana? Ada batu yang bisa digunakan. Sudah sah hukumnya. Sebagaimana yang awal-awal telah kita bahas. Tapi masalahnya sebagian di antara manusia, mereka terbiasa untuk tidak membersihkan air seninya. Nggak ada susah-susahnya. Lebih parah lagi sampai kalau dia disentil-sentilin.
Kalau disentilin bagaimana? Nyiprat-nyiprat ke celana-celananya ataukah enggak nyiprat-nyiprat? Akan nyiprat-nyiprat. Tapi sebagian di antara umat manusia modelnya begitu. Kalau modelnya begitu nanti itu tadi itu diancamnya adalah orang ini akan disiksa oleh Allah SWT dalam kuburannya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua ya ikhwah sekalian. Dan juga perlu untuk kita ajarkan terhadap anak-anak kita tentang masalah apa? Tentang masalah kebersihan ataupun kesucian mereka dari bekas pipis-pipisnya, biar air seninya tidak najis. Termasuk nanti di saat mereka itu buang air, jangan biasakan untuk buang air di lantai. Karena kenapa? Karena efeknya nanti juga sama ini. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita nginjek yang kita kira air, ternyata itu adalah bekas air seni anak-anak kita. Ini yang perlu nanti untuk diberitahukan terus-terusan, terus diingatkan kepada mereka semuanya, biar mereka perhatian terhadap air seninya, biar nanti tidak menimbulkan suatu efek samping di saat nanti meninggal. Aslinya ringan. Nabi Muhammad beliau mengatakan wa may adzabani fi kabirin. Bukanlah sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Tapi kok ada umat yang semacam itu. Memang ada bukti Nabi Muhammad di zaman beliau pun ada orang yang modelnya begitu. Sehingga dia disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk poin yang terakhir nanti ya ikhwah. Ini akan kita bahas. Sudah azan atau belum? Sudah? Sudah habis waktunya? Naam. Ini yang poin terakhir ini nanti tentang wa may yu'adzabani fi kabirin nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Dan jangan lupa nanti habis salat Isya masih ada sesi tanya jawab insyaallah. Jadi ini PR untuk kita semua ya ikhwah sebagai orang tua, karena kita adalah sebagai guru dari anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita di saat mereka itu pun ditaruh di pesantren pun belum tentu mereka sudah benar tingkah lakunya. Tapi sebagian di antara mereka pun perlu pengawasan terus dari orang tuanya. Perlu terus untuk dipantau anak-anaknya. Karena kenapa? Karena mungkin mereka dari segi teori mereka kadang-kadang lebih banyak mengetahui ilmu daripada orang tuanya, karena orang tuanya mungkin tidak di pesantren. Tapi mereka anak-anak mereka ditaruh di pesantren, sehingga secara teori ilmu agama kadang-kadang anaknya lebih banyak daripada orang tuanya. Walaupun toh begitu, tetap perlu untuk dipantau. Jangan sampai mereka ini, perbuatan mereka ini jauh dari apa-apa yang telah mereka pelajari. Itu kalau anak-anak kita taruh di pesantren. Kalau anak-anak yang tidak taruh di pesantren berarti lebih ketat lagi pengawasannya. Yang di pesantren perlu terus untuk kita awasi, perlu terus untuk kita pantau, apalagi yang tidak ditaruh di dalam pesantren. Semoga pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah SWT ringan, karena kita orang tua tidak bisa langsung mendidik anaknya secara langsung, tapi kita pasrahkan ke sekolah, kita pasrahkan ke pesantren ataupun lembaga-lembaga yang lainnya. Apakah ini telah menggugurkan kewajiban kita? Belum gugur untuk mentarbiyah mereka. Belum gugur. Mestinya kita sendiri yang mengajar kepada mereka. Tapi kemudian kita serahkan kepada orang lain. Oleh karena itu nanti ya ikhwas sekalian, di saat kita itu menyekolahkan anak, maka jangan sampai lupa mentarbiyah mereka, ngawasi mereka. Jangan langsung dipasrahkan merasa bahwa anak kita telah aman dari fitnah. Ini adalah nanti orang-orang yang terperdaya dari keberadaan pesantren ataupun keberadaan sekolah-sekolah agama. Ini yang perlu untuk terus kita ingatkan ya ikhwah sekalian. Jangan sampai anak-anak kita yang sebelumnya mungkin secara mudahnya begini. Misalnya anak kita ini sudah sebelum pesantren dia terbiasa untuk ngegame, terbiasa untuk megang HP ataupun full sampai pakai data-datanya. Kita taruh kemudian di pesantren. Dia berhasil menghindarkan diri dari HP-nya. Selama berapa? Selama 2 tahun dia nggak pulang misalnya. Dia nggak pegang HP sama sekali. Kemudian dia balik ke rumahnya. Kalau dia balik ke rumahnya, jangan ini orang tua kemudian mengkambuhkan lagi penyakitnya, sehingga dia ngegame nggak tahu waktu. Ini kadang-kadang orang tua yang kurang perhatian dalam masalah anak-anaknya, sehingga nanti anak-anak saat ke pesantren lagi dia sudah pusing lagi. Karena kenapa? Karena dia nggak akan bisa fokus karena pengennya adalah megang HP terus.
Ini ya ikhwas sekalian, cukup sekian insyaallah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga terus mengingatkan antara kita dan juga antara orang tua terhadap anaknya. Awasi anak-anak mereka, awasi anak kita sendiri. Terus ingatkan mereka semuanya, akidah mereka bisa terbersihkan, bisa terkelirkan dari bahaya akidah ataupun bahaya-bahaya penyelewengan masalah suatu akidah insyaallah ya rabbal alamin. Cukup sekian insyaallah ya ikhwah. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.